Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS 2021, khususnya di instansi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Angkatan 22, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas individu 1, video presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Yang pertama, mengidentifikasi isu-isu. Aparatur sipil negara harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pada setiap unit kerja pasti ada permasalahan-permasalahan yang harus segera dicarikan solusi penyelesaian. Biasanya permasalahan tersebut berkaitan dengan pelayanan publik yang masih kurang maksimal dan bisa ditingkatkan lagi. Permasalahan yang saya angkat sekarang benar-benar terjadi di unit kerja saya. Berikut ini contoh-contoh isu atau permasalahan di unit kerja sekolah saya. Yang pertama, kurangnya kemampuan literasi anak SD semenjak pandemi. Yang kedua, bullying di SD atau di sekolah. Yang ketiga, kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, penggunaan gadget pada anak SD. Dan yang kelima, kurangnya bimbingan etika berbicara dan berperilaku siswa di sekolah. Yang kedua, menetapkan core isu. Isu-isu di unit kerja yang sudah dijabarkan harus dipilih satu sebagai isu utama. Pemilihan tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja, melainkan harus menggunakan suatu metode. APKL dan OSG merupakan metode-metode yang bisa direkomendasikan. APKL singkatan dari aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Problematik artinya isu tersebut mengandung masalah sehingga perlu dicarikan solusi. Kekhalayakan artinya menyangkut orang banyak. Dan layak artinya isu tersebut masuk akal dan realistis serta relevan dengan tugas pokok dan fungsi ASN. Dari permasalahan yang telah diidentifikasi, dilakukan validasi isu dengan metode APKL. Hasil analisis APKL disajikan pada tabel berikut ini. Nah, dari tabel ini sudah dapat terlihat, di sini ada 5 isu atau ada 5 masalah. Yang pertama itu kurangnya kemampuan literasi anak sejak anak SD semenjak pandemi. Yang kedua itu bullying di SD atau di sekolah. Yang ketiga kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh. Yang keempat penggunaan gadget pada anak SD. Dan yang kelima kurangnya bimbingan etika berbicara dan berperilaku siswa di lingkungan sekolah. Nah, dari faktor ini ada beberapa yang memenuhi syarat dan ada beberapa yang tidak memenuhi syarat. Di sini dapat kita lihat kalau isu atau masalah yang pertama itu tidak memenuhi syarat. Jadi yang memenuhi syarat itu adalah masalah yang nomor 2, nomor 3, sama nomor 5. Berdasarkan hasil analisis APKL seperti yang tampak pada tabel di atas, 3 isu dinyatakan memenuhi syarat dan 2 isu yang tidak memenuhi syarat. Dari ketiga isu-isu yang memenuhi syarat tersebut, kemudian akan dilakukan dengan metode USG untuk menentukan core isu yang akan ditentukan solusinya. Adapun yang dimaksud dengan metode USG adalah urgent, yaitu seberapa mendesaknya isu tersebut, serius, yaitu tingkat keseriusan dari isu tersebut, dan grow yaitu kemungkinan dampak atau perkembangan masalah. Penentuan core isu disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabel dari teknik USG. Di sini tadi ada tiga masalah yang memenuhi syarat. Yang pertama itu bullying di sekolah. Yang kedua kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga kurangnya bimbingan etika berbicara dan berperilaku siswa di lingkungan sekolah. Di sini sudah diberi skor. Nah, dari skor ini dapat kita lihat total dari bullying itu sebanyak 14 poin, dari kurang efektif pembelajaran jarak jauh itu 15 poin, dan dari kurang pembimbingan etika berbicara dan berperilaku siswa di lingkungan sekolah itu sebanyak 13 poin. Dari sini dapat kita ranking, kalau yang ranking pertama itu adalah masalah tentang kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh. Nah, dari
masalah tadi, dari hasil dari OSG tadi dapat kita lihat di pohon masalah. Nah, kalau yang di atas ini itu adalah akibat dari kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, akibatnya apa? Yang pertama itu hilangnya minat belajar siswa karena kurangnya intensitas interaksi dengan guru. Yang kedua, ancaman putus sekolah. Dan yang ketiga, penurunan pencapaian pembelajaran. Itu diakibatkan karena memang anak kurang semangat untuk belajar. Yang di bawah ini adalah sebab dari kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh. Misalnya yang pertama itu orang tua kurang memahami penggunaan TIK. Jadi memang banyak orang tua yang belum memahami tentang penggunaan TIK. Yang kedua, tidak semua orang tua atau siswa mempunyai gadget. Itu jadi memang ada faktor ekonomi dari sini. Terus yang terakhir itu orang tua. Kebanyakannya orang tua itu banyak yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga lupa untuk membimbing anaknya dalam belajar. Oke, selanjutnya dari hasil pohon masalah tadi dapat saya buat tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya itu kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh. Penyebabnya tadi dari pohon masalah kita bisa lihat penyebabnya itu tidak semua orang tua atau siswa mempunyai gadget dan orang tua kurang memahami penggunaan TIK. Nah, dari sini dapat kita cari alternatif penyelesaian isunya atau penyelesaian masalahnya. Yang pertama, alternatif penyelesaiannya melakukan pola hidup sehat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Tahapan setiap alternatif misalnya dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terus hasil yang diharapkan. Hasilnya diharapkannya apa? Yaitu pembelajaran bisa dilakukan tatap muka. Pihak yang terlibat itu siapa? Ya diri sendiri, keluarga, serta masyarakat. Yang kedua, alternatif penyelesaiannya apa? Itu orang tua membimbing dan mengecek siswa secara rutin atau jika ada kendala bisa dikonsultasikan dengan guru. Tahapan setiap alternatifnya apa? Itu orang tua bisa mengecek setiap tugas anak. Misalnya, oh hari ini anak saya PR-nya apa? Tugasnya apa? Materi yang dikasih gurunya apa? Jadi orang tua bisa membimbing anaknya. Terus hasil yang diharapkan apa? Anak menjadi lebih semangat untuk belajar. Kenapa? Karena anak dibimbing oleh orang tua sebagai pengganti dari guru. Terus pihak siapa yang terlibat? Diri sendiri sama keluarga. Yang ketiga, alternatif penyelesaiannya apa? Guru menggunakan metode belajar yang menyenangkan bagi siswa seperti misalnya bahan ajar yang interaktif dan video pembelajaran yang menarik. Bisa juga dengan membuat LKPD yang menarik bagi siswa. Tahapan setiap alternatif, guru bisa menggunakan dari berbagai sumber, misalnya dari Google atau dari sharing sama teman, sama sesama guru. Terus hasil yang diharapkan apa? Hasil yang diharapkan itu anak menjadi antusias untuk mengikuti pembelajaran, walaupun belajarnya secara daring atau gadget. Para pihak yang terlibat itu siapa? Itu guru, diri sendiri, sama keluarga. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari materi atau dari hasil presentasi video saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.